Anu di Facebook sana Sep. Ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nur Rabbi bihaqqi nur Muhammad agama. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqqullah. La ilaha illallah Muhammad. Astaghfirullah. La ilaha illallah konsolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat MDNH ya, yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Nahdien, sahabat PWLS, sahabat-sahabat semua, dimanapun panjenengan, siapapun panjenengan, agama apapun panjenengan, suku apapun panjenengan, bagaimanapun keadaan panjenengan, Abah mendoakan kepada semuanya senantiasa diliputi cahaya kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia jasadnya, bahagia hatinya, bahagia jiwa dan ruhnya, dan senantiasa ada di dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, pada pagi hari ini ya, sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama bacakan alhamdulillah ya, atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan. Kita mensyukuri bil lisan, bil qalbi, dan al jawarih, dan niatkan selama kita duduk adalah 1 jam ini adalah untuk kita adalah bertafakur tadi semua ya, karena nilai tafakur adalah lebih baik daripada ibadahnya itu sendiri ya. Dan Allah perintahkan kepada kita afala taqilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun tadi semua ya. Karena kita memiliki 2 bagian, jasad dan ruh, dan kita harus bahagia dua-duanya. Tetapi yang utama adalah marilah kita sucikan jiwanya, tetapi jangan lupakan badannya, karena badan adalah akan menjadi penghalang daripada jiwa dan ruh untuk berjalan menuju Allah, untuk meraih kebahagiaan dohir dan batin. Dan Allah sudah perintahkan kepada kita, disuruh berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia secara hakikat adalah tubuhmu sendiri. Artinya Allah mengajak kepada kita bahagia jasadnya. Karena disitulah ada jannatul ma'wah, ada jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Maka inilah yang disebut ada ruh jismani, ada ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Satu pada dasarnya. Tetapi adalah ruh jismani untuk kebahagiaan jasad, untuk engkau mengenali rasa Allah dengan jasad ini dohir ya. Nah inilah penghalang, tubuh kita lah gunung Libanon ya. Maka Tuhan Sabul Qadir adalah bernadom qalbi kutbi wa qallabi lubnani. Sesungguhnya tubuh kita lah gunung Libanon itu yang menghalangi perjalanan jiwa kita untuk kembali pada Allah. Perasaan kita ada, perasaan kita besar, maka jiwa-jiwa yang tubuh-tubuh yang tidak kenal akan selalu mencari adalah mengikuti adalah hawa nafsunya ya, karena dari awal pun tidak mau sujud ya, hanya malaikat yang sujud pada Adam. Tapi tubuh ini adalah tidak mau sujud sahabat. Maka lawan kita yang sebenarnya adalah bukan agama lain, lawan kita sebenarnya adalah bukan iblis, tapi lawan yang sebenarnya diri kita, penghalang sebenarnya diri kita adalah jasad kita sendiri. Maka inilah seseolah jasad ini menjadi surga dan neraka. Maka ada jasad nanti yang masuk adalah pada jasad ini adalah yang mencelakakan jiwa kita dan ruh kita.
maka ruh kita bisa masuk pada tubuh binatang, sahabat. Bisa masuk pada tubuh makhluk-makhluk yang menjijikkan tadi semua, ya. Inilah ya yang kita harus memang berjuang melawan diri kita dengan sebenarnya. Maka pada pagi hari ini Abah ingin jelaskan tentang bagaimana riadoh ya untuk membersihkan badan ini. Karena bagaimanapun selama badan ini karena badan kita ini adalah makhluk bumi dan sifatnya adalah mengikuti gaya sentrifugal, gaya gravitasi, selalu ingin bertahan di bumi. Karena tubuh kita adalah memang penduduk bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dimasukkan, dari tanah pula itulah kamu akan kembali dibangkitkan kalau ruhnya tidak bisa diantarkan, ya. Wa qala fiha tuhyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kau dilahirkan, diciptakan, di bumi ini kau dimatikan, di bumi ini pula kamu akan diulang kembali untuk melanjutkan jiwamu supaya memiliki ada takhallaqu bi ahlakillah, sahabat. Karena pada dasarnya tujuan Allah menciptakan kita adalah bukan untuk menyembahnya, bukan untuk bukan, tapi adalah menyadari. Maka itulah Allah bekali pada diri kita, ada ruh jismani adalah untuk menikmati rasa jisim pada badan. Itulah jannatul ma'wah yang Allah kisahkan tentang makanan, minuman, kemudian dipan-dipan dari emas, bidadari-bidadari. Itu harus dirasakan dengan ruh jismani. Tetapi ketenangan, kedamaian datang dari ruh. Ya alamul malakut dengan jannatul naim adalah datang dari hati. Maka tidak mungkin hati akan mendapatkan ketenangan, ketentraman kalau badanmu belum kamu merasakan kepuasan. Dan Allah sudah menyuruh kita memang harus bahagia dohir. Karena bahagia jasad ini akan membawa kebahagiaan hati juga ke dalamnya. Walaupun tidak jaminan. Tapi kenapa di dunia ini banyak orang kaya tapi menderita? Tadi, karena kekayaannya adalah kekayaan palsu. Dari korupsi, dari istidraj dan lain sebagainya. Akhirnya sebenarnya dia sebenar-benarnya tidak bahagia. Hanya nampak di mata manusia, oh punya mobil bagus, punya bangunan bagus, belum tentu hatinya, sahabat. Maka jangan aneh kalau menyaksikan banyak orang yang menangis ada di rumah-rumah mewah. Ya, tapi banyak orang yang tersenyum bahagia di rumah. Karena tinggal mana yang dahulu kamu adalah bahagia dengan rasa robbani, ada dengan rasa ketuhanan, maka cukuplah Allah. Kalau sudah rahasia bahagia bersama Allah, maka dunia ini seolah-olah tidak akan lagi menjadikan sesuatu yang menghalangi dirimu. Dunia ini tidak akan lagi dari semua. Kalau sudah kebahagiaannya adalah kepada pemiliknya, maka segala apa yang dimilikinya kecillah di mata kita. Tapi pada saat Allahnya tidak ada, maka segala apapun yang kau miliki dengan tubuhmu, walaupun banyak, kecillah di matamu. Maka itulah Nabi bersabda, kalau kamu punya satu gunung, maka pasti kamu cari gunung yang kedua. Pasti kamu cari gunung yang ketiga. Jadi tinggal mau pilih yang mana. Sempurnanya kita bahagia jasadnya, di dunia ini memiliki segalanya. Tadi sekali Nabi Sulaiman, begitu. Tetapi kalau tidak, minimal kita bahagia dengan rasa robbani. Itulah Nabi Muhammad tidak mencontohkan, tidak kaya kayak Nabi Sulaiman. Tapi dikisahkan Nabi Muhammad adalah bahagia melebihi Nabi Sulaiman. Jadi silakan kamu pilih. Nabi sengaja mencontohkan itu. Kalau Nabi mencontohkan kaya kayak Nabi Sulaiman, tapi bahagia kayak Nabi Muhammad, itu sulit diikuti oleh umatnya. Maka sengaja seolah-olah Muhammad itu menderita jasadnya, fisiknya, sering lapar, sering ini, sering itu, dan lain sebagainya. Karena memang kebanyakan umat Muhammad begitu, gitu. Maka udah contoh luar biasa tarbiyah dari Allah. Dikasihkan Rasul yang manusiawi, yang memiliki rasa sakit, yang memiliki rasa takut, yang tidak sakti, yang tidak dikisahkan oleh Allah membelah laut, tidak disisahkan oleh Allah dibakar, tidak terbakar api, tidak dikisahkan oleh Allah untuk bisa melempar tongkat menjadi ular, tapi menjadi manusia biasa. Karena kita kebanyakan adalah manusia biasa, sahabat. Ya, jadi silakan, mau kaya, mau bahagia model Nabi Sulaiman, dia bahagia dohirnya, dia miliki 2/3 dunia, tapi hatinya juga insya Allah bahagia. Tetapi tidak sebahagia Nabi Muhammad. Karena pada saat dohir kita ini ada ruh jismaninya mendapatkan begitu banyak. Terkadang ruh rohaninya, nah ini. Jadi silakan. Jadi kita ini sudah disiapkan oleh Allah. Mau bahagia seperti apa dalam hidup kita ini. Adalah Muhammad style ataukah Sulaiman style dari semua. Tapi yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad adalah lebih kepada bahagia kepada pemiliknya, begitu.
Nabi Sulaiman dua-duanya, kepada pemiliknya dan apa yang dimilikinya. Ya. Maka Abah pada pagi hari ini akan menjelaskan bagaimana mengurus jasad. Karena pendiri bangsa, sahabat, adalah sudah mengajak kepada kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dan Allah sudah menyampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya akhirah itu ruhmu, dunia itu jasadmu. Artinya bahagia jasad dan bahagia ruh. Dan ruh ada 3 lapis. Ada ruh ruhani, ruh sultani, ruh qudsi. Jadi kita ini sudah dilengkapi dengan 4 surga pada tubuh kita ini. 4 tapi 1 sebetulnya. 1 hakikatnya hanya tempatnya saja. Ya, kayak seperti singkong pada saat dibikin ini getuk lindri. Ya dia singkong juga. Tapi tadi semua ya. Singkong pada apa, singkong pada apa. Sama saja. Jadi istilah ruh itu adalah sebetulnya 1. Nafsu pun 1. Tapi adalah nafsu memiliki kriteria. Apakah nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mulhimah, nafsul mutmainah. 1 sebenarnya. Tinggal posisi kita di mana, sahabat. Ya. Maka marilah Abah ingin mengajak, karena banyaknya permintaan sahabat-sahabat. Karena selama jasad ini tidak pernah diurus oleh kita, jiwa kita pun kerdil sesungguhnya. Yang dikhawatirkan sahabat, badannya tidak bahagia di dunia, ruhnya juga tidak bahagia pulangnya. Itulah Tuan Syabdul Qadir menyampaikan dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, ada manusia punya dunia, dia tidak tertipu dengan dunia, artinya dia bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Ada manusia dia adalah punya dunia tapi tidak bahagia adalah akhiratnya. Dia manusia yang tertipu dengan dunia. Tapi dia mesti mendingan, dia punya dunia, tapi dia tertipu dengan dunia. Yang ketiga adalah kata Syabdul Qadir dalam manusia tidak punya dunia tapi tidak tertipu dengan dunia. Artinya dia tidak punya apa-apa di sini tapi punya apa-apa di sana, gitu bahasanya. Di akhir, di kehidupan yang akan datang, gitu. Tadi semua. Tapi mayoritas sahabat kata Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani adalah manusia justru dunianya sengsara dan ruhnya sengsara. Dan ini adalah kata beliau melebihi daripada mayoritas, dan Allah sudah berfirman walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Itulah ada orang-orang yang belum menjadi manusia. Dari maka cita-citanya jadi orang kaya, nggak ada manusia kaya. Ya, orang hebat nggak ada. Manusia itu nggak ada yang hebat sebetulnya. Jadi Nabi Muhammad sudah jadi manusia. Manusia. Jadi manusia itu bukan berarti apa. Nah, inilah. Maka mari kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, sahabat. Maka dalam perjalanan kita ini harus sempurnakan dua-duanya, dohiron wa batinan, tidak boleh dipirokkan. Karena satu adalah berada pada penduduk bumi dan dia selalu berpegang pada bumi. Itulah ciri bahwa kita ini belum rohani, kita hidup adalah selalu takut mati. Itu bahasanya. Kenapa kalian senang dengan mudik? Karena kalian adalah berasal misalnya dari Padang, ingin mudik ke Padang. Dari Kalimantan, kalian ingin mudik pada kalian. Nah, ruh pun sebetulnya, karena kita berasal dari Allah, ingin mudik pada Allah. Jadi pada saat kalian, walaupun jidat kalian hitam karena sujud, tapi takut dengan mati, sesungguhnya kalian itu masih makhluk jasad. Maka inilah kita harus urus jasadnya. Karena banyak jasad yang ibadahnya lelah. Seperti siapa? Barsiso. Lelah dia. Ratusan tahun ibadah, di penghujungnya celaka. Tadi semua. Balham bin Baura juga sama. Tapi banyak manusia yang tubuhnya maksiat, ya, tetapi kemudian jiwanya adalah murni, akhirnya dia selamat di penghujungnya. Karena yang akan balik ke Allah secara sentripetal adalah ruh kita. Ruh itu di nafahtu, sama kayak diturunkan, begitu nafahtu, tapi jasad adalah kholaqo, tubuh ini diciptakan. Maka tinggal kita apakah manusia jasad atau manusia ruh. Jadi kalau kalian ingin melihat apakah saya ini manusia ruh atau manusia jasad, kalian yang pertama pasti takut mati, itu manusia jasad. Tadi semua. Kalau ibadahnya adalah ingin surga, tetapi dia takut mati, berarti kamu adalah munafik, pembohong. Bagaimana? Surga itu kan setelah mati. Berarti inilah antara ucapan dan kenapa? Karena tubuh kita masih menjadi penghalang bagi kita. Harusnya kalian dapat surga dunia akhirat. Semuanya ada. Jannatul ma'wah, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Semuanya. Surga di ruh jismani, surga di ruh ruhani, surga di ruh sultani, surga di ruh qudsi. Surga pada syariat, pada tubuhmu, surga pada tarekat hatimu, surga pada hakikat ruhmu, surga pada ma'rifat syirmu. Itulah sempurna.
Baginda Nabi Muhammad sekalipun sahabat tidak mencontohkan yang sempurna. Kenapa? Karena beliau tarbiyah. Beliau adalah uswah. Jadi jangan salah paham. Karena ada yang bertanya, kalau begitu Nabi Sulaiman lebih hebat dong Nabi Muhammad. Tidak. Kan sudah dikisahkan oleh Imam Syibawai bahwa Nabi Muhammad itu secara bahagia lebih bahagia dari Nabi Sulaiman. Artinya dia, kalau Nabi Muhammad bahagia dengan pemiliknya, Nabi Sulaiman itu bahagia dengan apa yang dimilikinya. Walaupun beliau selalu berkata, hada min fadli Rabbi. Tadi semua. Jadi ada bahagia dengan objek bahagia, ada bahagia dengan alat bahagia. Nah inilah bahagia Nabi Muhammad itu di dadanya. Tadi semua. Tidak usah punya apa-apa. Karena kalau orang yang sudah begini, sahabat, Abah ada kenal dengan seorang. Dia nampak seperti orang gila di muka bumi ini. Dia hanya melihat jempol dia di sini. Tapi dia ulah kasih kebahagiaan oleh Allah di dunia sendiri. Tidak dia ingin mobil, tidak ingin Mercy. Tubuhnya tidak berpakaian. Hanya celana pendek. Tapi jiwanya sudah terbang menuju Allah. Maka Allah berikan ada kebahagiaan lewat jari jempolnya. Tiap hari dia hanya menangis. Ya Allah, ya Allah, aku bahagia, ya Allah. Allah kasih kebahagiaan di sini. Sahabat. Jadi Allah kalau ingin berikan bahagia, tidak membutuhkan apa-apa sebetulnya. Kalau Allah sudah berikan bahagia, dengan Allah, hilanglah segala bumi ini. Dan dia sudah berikan bahagia dengan tadi yang Abah tahu itu. Dia ada seorang gila, kata Abah Uci di Cilongok, yang tiap hari tiap jempol begini. Sampai kita, orang-orang yang kasap berkata, sebetulnya kebahagiaan orang yang telanjang tadi, dengan rambut yang tidak terurus, dan tidak pernah menggunakan pakaian, hanya celana kolor saja. Itu kalau diukur kebahagiaannya, dia bisa mengalahkan Hasanah Bolkiah, sahabat. Karena Allah, kalau pada saat Allah berikan kebahagiaan itu pada jempol ini, maka sesungguhnya cukuplah Allah sumber kebahagiaan itu. Tapi kita kan manusia, masalahnya bervariasi, beragam. Itulah kenapa contohkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Demikian pula contoh sahabat-sahabat Rasulullah yang agung. Juga sama-sama. Ada seorang sahabat yang jadi Abdurrahman bin Auf misalnya. Ada orang-orang yang kaya. Tapi ada contoh Nabi Muhammad sama seperti Nabi Muhammad. Termasuk Akasah. Tadi semua. Jangan pakai baju Akasah itu. Tadi semua. Tadi semua. Maka ada kisah Akasah yang pada waktu berperang kena pukulan Nabi. Itu Akasah. Tadi semua. Ukasah atau Akasah. Ya. Jadi situ sahabat, ya mari kita pada pagi hari ini kita akan bahas bagaimana bahagia dohir batin. Karena harusnya Allah sudah menyuruh kita. Mau bahagia Nabi Sulaiman kah? Mau bahagia Nabi Muhammad kah? Atau gabungkan dua-duanya. Dohir batin. Tadi semua. Tubuhmu dilengkapi dengan jannatul ma'wah. Tadi semua. Mobilmu bagus. Duitmu banyak. Amalmu banyak. Hatimu bahagia. Kan ini kesempurnaan. Nah makanya itulah. Fid dunya hasanah. Allah nyuruhnya itu. Dan seluruh ayat Al-Quran itu menyuruh ke situ, sahabat. Bahkan kita tidak akan dikembalikan pada Allah roji'un. Sebelum sempurna jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Nah kata Abah, kalian yang belum menikmati keindahan dunia, belum menikmati kepuasan dunia, kalian tidak akan dikembalikan. Akan terus diulang. Sampai kamu akan ditanya pada kepulangan entah keberapa ratus, ditanya, Heru, sudah puaskah kamu dengan apa yang sudah aku berikan? Ya Allah, aku puas. Maka hari ini ya sahabat jamin kalian belum puas dengan dunia ini. Ada menginginkan ini, ada yang belum punya istri 4 kan kali. Gitu. Belum ya Allah, saya belum pernah merasakan istri 4 gitu. Dia akan balik lagi karena dia mentuhankan ilahnya makhluk tadi semua ya. Mari kita lihat ya, udah nggak berasa tuh, kita baru disclaimer saja udah hampir 2,5 jam tadi semua. Mari kita lanjut karena Abah ingin membahaskan tentang bagaimana riadohnya. Karena ini penting. Karena inilah penghalang diri kita sebenarnya jasad kita, sahabat. Kita syukur kalau bisa kayak Nabi Muhammad. Tidak punya apa-apa. Tubuhnya sering lapar, tapi beliau bahagia. Kan sulit kalau kita mah. Ya kalau beliau kan memang dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya wayahnya. Maka itulah perjuangan Rasulullah Muhammad itu yang luar biasa, sahabat. Menderita tubuh fisiknya, tapi tetap hatinya bahagia. Kita kan nggak bisa. Kalau kita fisiknya disiksa habis, badannya susah, kelontongan, perut lapar, ya tetap aja ruhnya juga tidak akan bahagia. Nah itu. Nah inilah contoh yang dicontohkan oleh Allah tentang Nabi Sulaiman, tentang Nabi Muhammad. Nah kita sebagai marilah kita bahagia dohir batin.
Dan Allah itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagialah jasadmu, bahagialah ruhmu. Nikmatilah surga jannatul mawa dunia ini, masuklah jannatul naim, barulah surgaku yang sebenarnya surga. Jannatul qurbah. Karena tidak ada yang lebih indah dari Allah, tidak ada yang lebih enak daripada Allah, tidak ada yang bercahaya daripada Allah. Itulah jannatul qurbah. Nah, itu pun kalian tidak punya apa-apa juga di dunia akan merasa paling kaya di dunia ini, sahabat. Tapi kalau ada pada tubuh ini, walaupun kamu paling kaya sekalipun, pasti tetap miskin. Maka itu Abah kenal dengan konglomerat-konglomerat yang punya 2 jet pribadi, ada yang punya 3 jet pribadi. Abah kenal semua itu, ya. Grup Salim, grup ini, grup apa Gudang Garam, grup Jarum, grup apa semua, Bank Ekonomi Tansek Mio, kemudian Alvin Lim, Ike Lim, semua Abah kenal semua itu bos-bos itu. Karena mereka walaupun bukan Islam, sangat percaya dengan ruhani. Sampai Abah diperintahkan oleh mereka, setiap mereka punya proyek, Abah hanya suruh pegang doang. Gitu. Tapi kalau Abah sudah yang pegang begitu, ya biasanya uang jajannya lumayan dari mereka itu. Ya tadi semua ya. Padahal cuma suruh pegangin doang. Gitu. Kasih 200 juta gitu kan tadi semua. Ya. Tadi semua. Mereka tuh percaya Pak dengan ruhani. Sampai suatu saat Abah disuruh terbang ke Singapura. Pak Asep, can you fly to Singapura? Saya bilang, sorry Pak, I cannot. Saya bilang, I don't have time. Tadi saya tidak punya waktu. Oke, I'm flying to Jakarta. We meet up at the hotel Sheraton Bandara. Saya tadi, padahal dia hanya punya project antara A, B dan C, dia bingung mau pilih mana. Padahal dia itu Buddha, tapi dia selalu percaya sama saya dari dulu. Katanya kalau saya nggak sentuh, saya nggak ada keberanian. Dan selalu gagal gitu kan tadi. Itu tadi semua. Hati-hati orang Amerika itu percaya dengan ruhani. Tadi semua. Presiden-presiden Amerika tidak akan keluar kalau guru ruhani bilang jangan keluar. Tadi semua. Luar biasa mereka. Makanya dia terbang ke Indonesia ke sini sebentar. Saya bilang Pak, kita hanya waktu 20 menit sini. Saya bilang karena saya harus ada acara. Dia bilang, okay, no problem. I'm flying to Jakarta only 1 hour and 20 minutes. Dia bilang saya akan, we meet up at the Sheraton Hotel. Kita ketemu di Sheraton Hotel. Saya ketemu, makan sebentar. Oke Pak Asep, let me choose for me. Which one is the best? Which one will be good? Nah, saya sentuh. Oke, pilih yang ini. Nah, udah dia bubar. Yang ngasih tas saya, satu tas sabun. Begitu sampai di rumah saya bilang, wah 200 juta. Gitu. Baru sentuh doang tuh. Makanya saya tuh dikenal di konglomerat tersebut Kingmaker. Saya itu suka, oh iya, pembuat raja, membuat orang sukses gitu kan. Nah, pernah saya mau dikasih pabrik sama dia, saya bilang, no Pak, kebahagiaan saya bukan di pabrik. I'm enough. Bahkan saya bilangin sama dia, kalaupun Bapak ini sekarang kekayaannya berapa triliun, kalau tahu apa yang saya rasakan, pasti Bapak ngiri. Tadi semua. Ini tidak akan dijual dengan 11 triliun yang Bapak miliki. Tak ternilai. Tadi semua. Saya bilang, apa yang Pak Asep punya? What do you have? Itu kan tadi. Oh, dia bilang, there is something difficult to describe. Itu kan rasa. Rasa itu susah digambarkan, Pak. Tadi semua. Inilah contoh ya, sahabat. Nah, dalam diri kita ini ada dohir dan batin. Tadi semua. Dan kita terhalang oleh diri kita yang dohir. Ini semua. Inilah kenapa makannya harus benar, istinjanya harus benar, tadi semua. Mandi tobatnya harus benar. Karena musuh kita yang sebenarnya bukan iblis, tapi diri kita sendiri. Inilah musuh kita. Penghalang kita dalam kehidupan ini juga tubuh kita. Penghalang kita pulang pada Allah juga tubuh kita. Maka oleh karena itulah orang-orang beribadah dengan jasad itu ditolak oleh Allah. Tadi semua. Ya. Maka di situ ada syirik jali, ada syirik khafi, ada syirik sirri. Ingat itu. Syirik jali itu tadi, yang bekerja saya, yang punya saya, hidup saya, semua itu syirik jali. Bahkan dia sudah menganggap ilah-ilah yang lain itu syirik jali sebetulnya. Manusia nggak sadar sebetulnya, walaupun kiai masih syirik jali, banyak tadi semua. Yang dijadikan adalah segalanya ilah pada dia. Ada syirik hobi tadi. Dia tidak menyadar. Apalagi yang syirik, syirik. Syirik syirik itu halus, karena kata Allah ibaratkan semut hitam yang berjalan dalam kegelapan malam. Tuh. Sulit dideteksi, itu syirik-syirik. Misalnya melihat saya, tidak menyadari bahwa melihat itu basar Allah, tidak menyadari bahwa wujud ini wujud Allah. Bahkan terus mengklaim akunya aku 4. Nah itu, padahal harusnya aku Allah, aku 1. Kalau sebelum aku 1, nah inilah penghalang kita tadi semua. Ya,
Maka di dalam hikam ini sahabat dikatakan adalah ada manusia abdi cahaya, milik cahaya, ada manusia adalah pemilik cahaya. Maka di dalam murid juga ada murid, ada murad, ada muradbih dari semua. Maka murid-murid yang masih menjadi apa namanya yang disebutkan dengan milik cahaya, abdi cahaya, maka dia harus mencari cahaya. Tapi orang yang sudah sampai tidak perlu cahaya, karena bukan Allah bukan cahaya hakikatnya. Maka dikatakan ihtada rohiluna ilahi bi anwari tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Ada dua, ada tawajuh, ada muwajahah. Tawajuh adalah cahaya, adalah orang menjadi apa namanya yang menuju cahaya, ya, hamba cahaya, dia cari cahaya. Soal semuanya cahaya Nur Muhammad. Tapi orang yang sudah sampai disebut adalah kepada dia pemilik cahaya. Jadi hamba cahaya dengan pemilik cahaya beda. Tadi kalau yang sudah yang dikatakan adalah cahaya tawajuh adalah ibadah, muamalah, mukabadah, apa namanya? Mukabadah itu adalah apa? Derita. Jadi si tubuh ini akan disiksa dulu, mukabadah, diderita untuk dilatih sabar, dilatih syukur. Sekali rugi, sekali untung, sekali terus dilatih. Kita tidak akan mungkin sabar Pak tanpa dilatih. Kita tidak mungkin jadi dermawan tanpa dilatih. Oh iya, dan tubuh inilah yang pelit. Tubuh ini selalu pelit, selalu menyesal, mengeluh, mengalah. Itulah yang mengeluh. Ya. Maka selama kita mengeluh dengan tubuh ini, ya kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati. Itu kan tadi semua. Ada muwajahah, ada mukabadah, ada derita, menjalani kesengsaraan hidup. Maka jangan takut dengan sengsara hidup. Manusia berjalan kepada Allah dengan sampai Nabi Muhammad. Itu dengan derita Nabi Muhammad itu. Jadi Nabi Muhammad itu miraj pada Allah dengan derita. Beda sahabat. Maka beliau dari bayangkan dalam kandungan udah tinggalkan bapak, baru umurnya ibunya dulu udah tinggalkan ibu, udah tinggalkan lagi paman, ditinggalkan kakek. Bahkan dalam perjuangannya luar biasa Nabi Muhammad itu. Tapi itulah tarbiyah dari Allah tadi semua. Ada manusia sampai kepada Allah dengan penderitaan tadi semua. Untuk dia siap sabar, syukur. Makanya tadi nggak ada manusia bisa syukur tanpa belajar. Tidak ada manusia adalah bisa ikhlas tanpa belajar. Tidak ada manusia dermawan tanpa belajar. Terus belajar. Maka Allah ajarkan semua tadi. Sampai kita ini pantas taholaku bi ahlakillah. Itu saja sebetulnya. Tujuan Allah menciptakan kita kembali pada Allah. Dan caranya adalah pada saat manusia itu sudah 4 lapis. Ruh jismaninya, ruh ruhaninya, ruh sultaninya, ruh kudsinya. Itu sudah sejalan semuanya. Maka dikatakan ihtadar rohiluna ilahi bi anwari tawajuh. Orang-orang yang berjalan menuju Allah mendapatkan petunjuk dari cahaya tawajuh. Nah, di semua adalah cahaya adalah cahaya yang merupakan adalah berupa wujud ibadah, muamalah, mukabadah tadi semua. Jadi orang tubuh ini kan dilatih ibadah tadi semua, syariat tadi semua ya. Kemudian muamalah, perniagaan, mukabadah, penderitaan. Inilah tubuh ini harus dilatih, ditempa tadi semua. Tidak ada petinju yang menjadi juara dunia kecuali dia dengan latihan yang luar biasa. Tidak ada pemain bola yang akan mendapatkan dia jago main bola kayak Messi itu. Ya, lihat Messi itu dari kecil itu. Dari kecil, dan Ronaldo itu dari kecil udah jago dribbling bola dan lain sebagainya. Karena perjalanan awal itu sangat menentukan sahabat. Dikatakan adalah min alamatin nujhi bin nihayati ada ar-ruju'u ilallah fil bidayati. Di antara tanda keberhasilan akhir perjuangan adalah keberserahan diri di awal. Maka kita awal itu penting. Awal itu menentukan akhir tadi semua. Bidayah menentukan nihayah. Maka dikatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang permulaannya bersinar, bersinar pula lah penutupnya tadi semua ya. Maka mari kita luruskan, barangkali seumur ini kita masih terkatung-katung, bahagia dohir enggak, batin enggak tadi semua. Dunia enggak ada, akhirat apalagi. Dunia saja yang potensinya besar, orangnya ada, yang pinternya ada, orang kayanya ada, PT-nya ada. Masih banyak yang nganggur, apalagi akhirat. Yang kan tuh tadi semua ya. Jadi kita ini jangan judi hidup ini sahabat, harus pasti kepulangan itu tadi semua tadi. Nah itu yang dikatakan ihtadar rohiluna ilai bi anwari tawajuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajah wal awwaluna lil anwar wa haulail anwaru lahum li'annahumul lillahi adalah li syai'in dunah dikatakan.
Dalam firman Allah, Qulillahu summa darhum fi ada haudihim ya yal'abun tadi katakan. Jadi ada cahaya muwajahah, ada cahaya tawajuh tadi semua. Ada cahaya muwasalah, ada cahaya muwasalah. Jadi cahaya tawajuh adalah cahaya amal dan muamalah ya. Sedangkan cahaya muwajahah adalah cahaya yang datang dari berbagai hakikat muwasalah. Apa itu muwasalah? Muwasalah adalah keseimbangan satu dengan yang lain. Jadi muwasalah itu abid dan ma'bud sudah wahid. Dia sudah pemilik cahaya. Kalau muwajahah dia adalah hamba cahaya. Dia mencari cahaya. Dia hidup dengan cahaya. Tetapi yang muwajahah tadi kan. Dia sudah, maka yang sudah mengenal ini wajah tu wajhiya lilladzi. Sudah muwajahah, mufatahah, mujalasah, mujahadah, musyahadah, mukasyafah, ma'rifah, mahabbah. Karena bidayahnya benar, nihayahnya akan benar tadi semua ya. Jadi abid dan ma'bud ini nanti Abah gunakan beberapa puluh menit. Akibatnya kalau manusia itu adalah hanya manusia jasad, segalanya sulit, sahabat. Abah kasih tahu tadi semua ya. Kalau kita hanyalah makhluk sajad, maka segalanya akan disulitkan tadi semua. Karena kita tidak menyadari bahwa nafas yang kita masukkan dan keluarkan, kitalah yang menentukan kesulitan. Karena biasanya manusia sudah terpuruk, dia akan semakin gelisah. Dan pada saat dia gelisah itu mengeluh, itulah sesungguhnya dia tetapkan persoalan tadi. Dia tetapkan. Inilah kesulitannya. Maka tadi kenapa pesawat ulang-alik mau nembus ke sana harus melewati 3 abis alam, mesosfer, ionosfer, stratosfer. Begitu lewat stratosfer, atmosfer bumi, benda itu terbang ke atas. Karena dari batas stratosfer bumi yang 4 lapis tadi, sama saja kita amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainah. Sebelum mutmainah, kita jatuh lagi ke bawah. Gravitasi, ditarik lagi oleh bumi. Orang ibadah, riadoh kayak apa, karena tubuhnya ini menariknya ke bumi. Yang tanya nggak mau mati, dia takut mati gitu. Omong dia ibadah, katanya mau surga, tapi takut mati, nggak mau mati. Nah itu dia tubuhnya tidak mau berpisah dengan di mana dia asalnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Mari kita lawan, kita didik. Karena pendiri bangsa pun kita bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, badannya, tadi semua. Nah, maka disinilah kita bisa syirik jali, bisa syirik kopi, bisa syirik syir. Ini bahaya. Tetap saja, syirik jali selamat, masih ada syirik kopi. Syirik kopi selamat, masih ada syirik syir. Yang ibaratkan semut berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Sulit dideteksi, itulah syir. Maka kita jadi... ujian kita luar biasa tadi semua ya. Maka sahabat, barangkali Abah tidak akan panjang tentang disclaimer-nya bahwa kita ada 2 bagian, pahami ya, dohir dan batin. Maka guru kami sudah mengajarkan adalah bagaimana untuk melawan, mendidik tubuh ini tadi semua ya. Karena kalau tubuh ini tidak dididik duluan, hati juga susah ikhlas tadi semua. Karena tubuh ini masih butuh makan, butuh pakaian. Itulah jannatul ma'wah. Jannatul ma'wah yang Allah kisahkan itu sahabat di sini semuanya. Rumahmu, mobilmu, itulah yang disebut bidadari adalah hurun in. Itu di sini semuanya. Segala apa yang membuat kamu bahagia di luar Allah itu hurun in, bidadari namanya. Tadi semua. Maka manusia sesungguhnya di dunia mencari bidadari. Cuma bidadari tapi nggak ngerti bidadari itu apa. Padahal kursimu yang cantik itu bidadari. Mobilmu itu bidadari. Semuanya. Karena bidadari itu, karena kenapa diartikan perempuan tadi, karena ada mufasirin mengatakan adalah bidadari cantik jelita. Padahal cantik itu nggak semuanya adalah perempuan. Kursi cantik, mobilnya cantik. Kan semua. Apapun hurun in itu apa yang membuat matamu heran? Hurun in. Itulah bidadari. Yang membuat kagum mata. Waduh, itu kursinya, rumahnya bagus. Itu bidadari. Mejamu, kursimu termasuk. Itulah maka Allah katakan kamu akan diberikan bidadari. Hadis semua. Ya itu. Semua yang membuat di rumahmu, tempat tidurmu, woi cantik, bidadari. Hurun in. Apa yang membuat kamu itu heran dengan penglihatanmu, takjub. Itu hurun in. Orang cari bidadarinya. Ya termasuk istrimu hurun in. Kalau istrimu adalah membuat kamu bahagia di dalam rumahmu, itulah hurun in, bidadari. Ini nyari bidadari di sono, binimu dibengkalaikan. Maka tadi, Abah pergi kemana-mana orang suka nanya, kok Umi Abah itu cantik gitu loh. Saya bilang ini bidadari saya. Bidadari saya. Kok kelihatannya jauh sama umur Abah, sama ini istri muda. Enggak, teman SMP sama saya gitu. Oh bahagia, karena saya bahagiakan dia.
Tadi semua, saya bahagiakan. Maka orang perempuan itu kalau udah bahagia, awet muda sebetulnya. Karena memang dia dijaga menuanya itu oleh kebahagiaan hatinya. Tapi mana perempuan udah dijajah oleh suaminya, disiksa oleh suaminya, gimana mau jadi bidadari dia. Tadi semua. Maka kalau Abah pergi kemanapun, ke Eropa kemana, saya tenteng terus istri itu. Nah, gitu. Kemanapun saya pergi, bagaimana saya mau tadi semua. Nah, itulah ya sahabat tadi semua. Buat kalian para bapak-bapak, kalau ingin melihat istri kalian cantik, dia akan ada inner beauty dari dalam. Bahagiakan dia. Jadi jangan kau dia sakiti dia. Tadi semua. Dia akan awet muda. Dia dijaga oleh Tuhan. Nggak seperti kita laki-laki cepet tua. Tapi perempuan yang betul-betul bahagia. Makanya istri saya itu, kalau orang bilang, ibu baru 30-an gitu kan. Berarti sama usia mama saya. Gitu kan tadi semua. Kemarin belanja di Masjid Sultan. Meriam Bellina katanya gitu. Gitu kan tadi semua. Ya tadi, karena dia happy. Saya buat happy tadi semua ya. Dan saya tidak pernah menjajah dia. Siapin pakaian, siapin baju. Enggak. Saya. Bahkan saya bilang, kamu nggak usah kerja. Diam kamu tadi semua. Ya. Maka tugas kamu dari Rasul apa buat perempuan? Suruh baju tipis saja malam. Itulah tuh perempuan, nggak diminta tahajud, nggak minta duha. Sekarang banyak perempuan rajin tahajud, rajin duha. Suaminya dibiarin celangap aja, nggak ngopi, nggak apa semua. Itu kalau seandainya suaminya itu. Kalau saya nggak, minta kopi aja nggak pernah ke istri saya. Pak, betul. Saya bikin kopi, bikin sendiri. Mau ngambil piring, ngambil piring sendiri. Mau. Lah Rasulullah kan begitu. Bagaimana Rasulullah ingin bangunkan, bagaimana Aisyah, adik saya, pada saat dia mau minum, mau makan, Aisyah lagi tidur, nggak dibangunkan. Ini kan banyak suami, bahagiakan belum, sudah nyiksa sama bininya. Woi, bangun kamu. Coba. Itu bukan, inilah sahabat yang harus dipahami semua. Karena pada saat istri kalian itu bahagia, kalian akan dirahmati oleh Allah. Bahagiakan istrimu, maka engkau dirahmati oleh Allah. Istrimu diberi cantik terus, diberi muda terus. Dan jangan dijadikan sebagai babu istrimu itu. Itulah orang suka salah. Maka lihat dalam kitab-kitab ulama, nggak ada kewajiban istri itu masak. Bahkan seharusnya laki yang nyapu. Lihat kamu kalau ngaji kita pesantren. Sesungguhnya yang tugas nyapu, masak laki. Nyuci baju. Nah, adapun yang dilakukan perempuan-perempuan itu sedekah buat suaminya. Makanya perempuan itu surganya mudah. Jadi semua. Ini kan sebaliknya. Ya, mari kita. Tapi yang pertama adalah istrimu ya tubuhmu itu. Nah, inilah istrimu. Karena Hawa itu adalah ini, gitu kan tadi. Maka di tubuh ini adalah amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Tubuh inilah Hawa. Adam mana? Ruh. Ruh kita adalah Adam itu. Makanya selalu Allah katakan tadi, wa id qulna ya adamuskun anta wa zauj. Zauj itu bukan istri, ya. Tapi pasangan. Batin, dohir, dan batin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu juga Allah bicara sebenarnya tentang jasad dan ruh. Ruh harusnya jadi imam kepada jasad. Tadi. Jadi Allah itu bukan tentang yang di luar ini. Walaupun ada laki-laki dan perempuan. Selalu Quran itu isinya ke sini, ke dalam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu ruh kita. Makanya Robi Hadawiyah walaupun perempuan disebut rijalullah. Gitu. Maka kata saya, kiai walaupun syekh tapi ilmunya syariat perempuan itu. Maka saya jamin nanti dia bangkit lagi di sini dia pakai rok itu. Itu kiai-kiai yang masih syariat itu maaf gitu. Itu hakikatnya perempuan. Jadi kalau Allah bilang rijal, ruh. Allah bilang perempuan, jasad. Allah bilang bumi, jasad. Allah bilang akhirat, ruh. Allah bilang bumi, jasad. Allah bilang langit, ruh. Itu bahasanya, bahasa Tuhan. Dan selalu ke sini Tuhan itu nggak pernah keluar dari tubuh, bukan keluar diri. Maka ikra kitabaka kafa binafsika. Ini ke sini tentang alladzina amanu wa hajaru bukan hijrah kamu dari kampung ini ke kampung sono. Tapi hijrahkan itu dari tadi makhluk jasad ke makhluk ruh. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Kalau manusia itu hanya pindah dari alam ke alam, makhluk ke makhluk, ya himarlah kamu itu. Itu hijrah. Jadi maaf ya buat mereka yang mentafsirkan Al-Quran soal yang ada hubungannya dengan pindah kamu rumah dari Bogor ke Sukabumi, itu bukan hijrah. Tapi yang Allah akan bicara hijrah adalah tadi. Pada saat hijrah kepada Allah, hijrah pada Allah. Iman pada Allah. Tadi semua. Ya, kembali kepada Allah intinya semuanya. Nah,
Ada yang beberapa amaliyah sahabat yang bisa dilakukan untuk melawan tubuh ini. Karena selama tubuh ini kalian tidak tunduk, maka yang di dalam 3 lapis ke dalam pun tidak akan tunduk. Tadi semua ya. Maka diawali dengan riadoh, dengan ada yang bertanya ke Abah adalah dengan saum 40 hari ya. Lawan tubuh dengan saum 40 hari. Lawanlah tubuh kita dengan saum 40 hari ya sahabat. Nah, usahakan dalam sekali seumur hidup saum 40 hari. Abah suka meringankan kepada jamaah sini adalah suka disatukan saja dengan Ramadan 10 hari di Sya'ban. Karena sesungguhnya adalah perjalanan kita dari Muharram sampai Zulhijjah itu perjalanan ruh itu Pak. Di penghujung perjalanannya itu Zulhijjah. Arafu, kenal pada Allah. Intinya, lain haji ke Mekah sebenarnya. Iya. Makanya tadi, dimulailah dari Rajab. Rajab bulan ke-7. Ruh kita. Sya'ban, itulah kata Nabi. Rajab itu syahrullah. Itulah ruh kita. Adapun Sya'ban bulannya Nabi, itulah jasad kita Muhammad tadi semua. Adapun gabingan Ahmad dan Muhammad, itulah insan, itulah Ramadan. Loh, sebetulnya. Makanya setelah itu, setelah di akhir Ramadan kita adalah Id, gitu. Ada yang udah itu adalah kembalilah tubuh kita, ruh kita ini Id kembali kepada pemiliknya. Nah, insya Allah buat tubuhnya ini ada jannah. Ayyadayu ayyidu, tubuh ini akan dilengkapi di akan disempurnakan keperluannya, pakaiannya, kan kata Allah ya, akan disempurnakan keperluan daripada untuk jasadnya tadi semua ya. Itulah jannatul ma'wa buat tubuh kita. Istri dikasih istri yang soleh, yang cantik tadi semua ya. Ini udah istrinya nggak soleh, nggak cantik, ngatur lagi dari semua, berdegong luar biasa. Ada lagi makan suami yang menjajah istrinya, dia istrinya yang bekerja cari duit. Nah, ini lah kebalik-balik tadi semua ya. Kalau seandainya berarti bayangkan kalau seandainya istrimu disuruh kerja, sama saja badanmu disuruh pergi, bagaimana ruhmu akan pulang? Maka itulah harus kita jelas. Laki-laki tugasnya apa? Maka dalam kitab Udul Jain dijelaskan bagaimana tugas suami dan tugas istri itu. Ini jangan ketukar-tukar, jangan suami yang ngatur, yang ngurus budak gitu kan, istri yang mencari nafkah. Karena tadi tubuhmu disuruh keluar, itulah akhirnya ruhmu yang menanggung akibat. Apa yang terjadi yang dilakukan istrimu menjadi tanggung jawabmu tadi semua. Ini persoalan tadi semua ya. Nanti kita bahas tentang rumah tangga. Karena kalau tidak bahagia, bagaimana menghidupkan rumah tangga, membahagiakan istri, membahagiakan bagaimana hubungan dengan mertua, bagaimana hubungan dengan kita pandang mertua itu siapa, mana yang lebih tinggi derajatnya, apakah ibu mertua ataukah bapak kita? Ternyata lebih tinggi ibu mertua. Harus dipahami itu. Dan kita kadang-kadang manusia juga kurang peduli dengan ibu mertua. Dan sebaliknya dari pihak inilah yang harusnya rumah tangga itu diatur. Bagaimana dengan ibu mertua? Karena dia sama doanya dengan ibu kita. Dan ibu mertua itu adalah, dan dia adalah karena tidak pernah merawat kita, mengurus kita, maka kadang-kadang kita, ini udah bukan orang tua bapak ibu saya. Dalam hukum, kalau ibu mertua itu marah, itu lebih hijab. Karena ibu kita pemaaf. Yang melahirkan kita, walaupun dia bagaimanapun buruknya kita, dia tetap menyayangi kita. Tapi mertua, kalau dia udah marah, itulah yang menjadikan rumah tangga acak-acakan. Karena yang laki jelek pada mertuanya, yang perempuan jelek pada mertuanya. Inilah harus satukan. Tadi makanya di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu. Karena kamu akan neraka. Tidak bahagia di dunia ini. Kan ini persoalan karena banyak hijab-hijabnya. Jadi sahabat banyak urusan yang harus diurus sekali semua ya. Bahagiakan mertuamu, bahagiakan ibumu dari semua. Kalau kita harus memberi uang, misalnya dibagi nih, ibu kita 10.000, ibu mertua harus 10.000. Tetapi bapak kita goceng, bapak kita ini boleh lebih rendah dari ibu mertua. Inilah hukum tadi semua, ya. Tadi semua, karena itulah kenapa nanti adalah anak laki-laki bertanggung jawab kepada ibunya dan anak perempuannya. Itulah kenapa waris laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Wah, Allah itu sangat adil dalam menentukan hukum. Cuma sekarang manusia sok tahu dengan hukum Allah. Wah udahlah ini mah yang penting kita kebersamaan. Nggak bisa. Tuhan sudah mengatur begitu. Itulah keadilan. Itulah merupakan kasih sayang Allah. Cuma manusia kadang-kadang suka punya pandangan yang salah tadi semua ya. Jadi urus tubuh ini dengan mandinya sahabat. Mandi tobat tadi semua ya. Kemudian nanti setelah itu saum 40 hari sebetulnya ada riadoh yang kedua adalah namanya adalah riadoh ngerokot. Ngerokot itu adalah makan umbi-umbian. Sekali-sekali 40 hari berhentilah makan nasi, makan ayam, makan ikan, makan apa. Karena kita harus dilawan tubuh ini. Sama aja kebo Pak, tadi semua.
kalau seandainya nggak dilatih, hidungnya nggak ditendok gitu, dia nggak bisa dituntun sama anak kecil. Tubuh kita ini sumpah kebo yang selalu melawan ruh kita tadi semua. Ya, jadi kalau ibaratkan Bapak ingin melengkungkan pohon, ikat waktu kecil. Tapi kalau udah pohonnya sendiri pinggang, mau dilengkungkan, bagaimana mengelengkungkan? Nah inilah manusia adalah sudah terlanjur tubuhnya menjadi pohon besar. Akhirnya tubuhnya sendirilah yang menjadi neraka kepada kehidupannya. Tadi semua. Maka itulah yang setelah saum 40 hari, kemudian selama 40 hari itu adalah bangunlah malam sebelum sampai jam 3. Latih kita ini, jasad dan ruh kita diajak antara jam 2 sampai jam 3 adalah terbangun dari semua. Atau dari jam 2 sampai jam 3 itu. Lewat dari jam 3 berarti riadoh kamu batal. Maka harus mengulang lagi dari hari pertama. Abah pernah, karena waktu riadoh pertama itu adalah Abah lagi ke Eropa. Adalah tadi semua 39 hari batal. Kenapa? Karena apa namanya di negara Skandinavia itu Pak, itu air itu bahkan untuk mandi itu harus dipanaskan dulu. Untuk wudhu dipanaskan dulu supaya mencair. Tadi semua ya. Ini kita harus mandi, nggak bisa, harus pakai es. Sementara dalam riadoh itu nggak boleh pakai air panas. Itu batal tuh di situ. Ya di apa namanya salah satu negara Skandinavia itu apa yang Abah pernah ke sana itu. Memang semuanya es aja itu tadi semua ya. Nah itulah ya. Dan anehnya memang Tuhan sedang ditempatkan di situ pas hari ke-39 padahal besok lulus. Itu. Ya nggak apa-apa. Ulang lagi dari awal. Jadi bangun antara jam 2 sampai jam 3 kamu mandi tobat. Bagaimana mandi tobatnya? Karena kamu ingin berubah tubuh kamu. Karena tubuh kamu penghalang daripada kamu. La hijabaka illa biwujudika. Kita tidak ada penghalang. Makanya muwasalah itu adalah bagaimana kita tersambung. Karena kalau bahasa muwasalah itu tadi adalah muwasalah itu Allah itu tidak pernah terhalang. Kita yang terhalang. Nah inilah maka orang yang sudah muwajahah tadi semua, maka yang sudah menyatu dengan Allah, maka dia tidak butuh cahaya. Yang dia butuhkan Allah. Karena al-abid wal ma'bud sudah wahid tadi semua. Ya. Maka dibagilah dua kelompok muwajahah dan apa namanya dengan orang tawajuh dan muwajahah tadi semua. Tawajuh hamba cahaya, muwasalah adalah hamba Allah tadi semua. Sudah pemilik cahaya. Dia sudah boleh menjadi guru, memberikan cahaya, boleh mentalkin, boleh membaiat karena dia sudah ada dalam cahaya, sahabat. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi setelah kita saum 40 hari, sahabat, dan selama 40 hari itu adalah bangun tengah malam tadi semua ya. Bangun, kita mandikan, sucikan jasadnya, tadi semua, guyur, tadi semua ya. Mandi 9 namanya. 3 di tengah, 3 di kanan, 3 di kiri, itulah mandinya. Bacakan pada air ya, Abah pelankan supaya kalian bisa mencatat. Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul Rabbi, bihaqi nur Muhammad. Ya, nanti Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul Rabbi, bihaqi nur Muhammad. Bacakan pada air. Kemudian tiupkan pada air. Kemudian bacakan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Kamu itu ingin membutuhkan rahmannya Allah. Supaya kita dicintai tanpa syarat. Kita menjadi tubuh yang penuh dengan rahmani, rahimi. Jasadnya dan ruhnya. Dari semua. Ya Wadud. Juga sama. Kita adalah harus berada dalam lautan cintanya Allah. Kasih sayang Allah. Tiupkan Ya Wadud 7 kali. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud 7 kali. Tiupkan pada air. Barulah kita satukan ke barulah kita satukan ke bak, barulah kita guyurkan. Pada saat kita guyurkan, bacalah Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Robbi ya Tuhanku anzilni, pindahkan aku, tempatkan aku pada tempat yang mubarakah. Karena kalau sudah tempat mubarakah, sahabat, nggak membutuhkan tanah itu subur. Karena Allah lah subur itu, gitu kan tadi. Tapi kalau seandainya bukan tempat yang berkah, kamu adalah harus cari-cari tempat subur untuk nanam. Tapi kalau Allah sudah yang menumbuhkan, kata Allah, siapakah yang menumbuhkan tanaman itu? Aku. Kalau Allah yang sudah menumbuhkan, Allah tidak membutuhkan tanah subur, tidak membutuhkan apa? Karena dia yang sudah menumbuhkan tanpa syarat. Ar-Rahman dari semua. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Baca, tekuk lidahnya, rapatkan giginya, bacalah la ilaha illallah, ya Allah, sucikan tubuhku. Bayangkan oleh kamu dengan guyuran air tadi, maka luruhlah seluruh dosa-dosa dari kepala sampai ke bawah. Ya Allah, sucikanlah dosa dari tangan tadi ini. Dari syirik jali terutama.
merasa ada. Tangan ini selama ini dianggap tangan, sekarang pandanglah sebagai kudrat irodat. Kaki dianggap kaki, pandanglah kita berjalan karena kudrat irodat. Yang berdiri sholat bukan kaki lagi, tapi kudrat irodat. Bersihkan, guyur, inilah penghalang tubuh kita. Hijab kita di antara Allah. Allah tidak pernah terhalang dan selalu menolong kita setiap saat. Cuma manusia kehilangan kesadaran untuk menyatu dengan Tuhan. Penghalang dirinya sendiri. Kemudian setelah mandinya benar tadi semua ya sahabat, kemudian juga laksanakan sholat taubat 2 rakaat. Taubat dari kata taba ya tubuh taubatan, kembalilah pada Allah. Tadi semua adalah salat taubat 2 rakaat, kemudian ya kalau ini boleh salat hajat 2 rakaat, salat tahajud 2 rakaat, salat tasbih. Salat yang boleh kalian lakukan sekali seumur hidup. Kemudian berzikirlah karena kalian sedang mensucikan badan, ikuti itu. Zikirlah la ilaha illallah sampai waktu subuh, waktu fajar. Jadi, nah la ilaha illallahnya sebaliknya, jangan kamu yang berzikir. Nafikan la itu adalah aku bukan jasad, aku bukan pikiran. Itu jadi selama itu aku, ya Allah, aku bukan jasad, aku bilang illallah, hanya Allah, akulah kenyataan wujudullah, ainullah, hakikatullah, sadari. Itu ya setelah kita itu, kemudian setelah sholat pertahankan adalah zikir. Ada zikir jahar, ada zikir khofi. Karena kita ada syirik jahar, syirik jali, ada syirik khofi. Ada zikir sir. Itulah kenapa ada zikir jahar, karena untuk melawan syirik jali. Kenapa ada zikir khofi? Karena untuk melawan syirik khofi. Kenapa ada zikir sir? Karena ada syirik syir. Itulah semuanya harus kita sucikan tubuh kita dari semua. Nggak usah dipikirin bagaimana kau menampung. Inilah kata Imam Ghazali. Rizki itu bukan tentang bagaimana kamu mencari isi. Gelas ini sebesar ini. Botol ini sekecil ini. Jadi orang selalu mencari isi. Tapi kapasitasnya dia dipikirkan. Bohlam ini 5 watt. Terus dia berdoa minta cahaya yang lebih terang. Ya nggak bisa kata Tuhan. Kamu ganti jiwamu tadi. Aku tidak akan bisa merubah jiwamu tadi kata. Innallaha la yughayyiru. PLN tidak bisa merubah cahaya pada dirimu kecuali kamu ruangnya tarik dari 5 watt ke 10 watt, 20. Itu riadoh. Jadi riadoh itu sedang menyiapkan tubuh kita. Nggak usah ya Allah berikan cahaya, berikan cahaya. Mantaskan diri. Begitu kamu tawakalnya, kamu lepaskan udah 20%, berarti kau sudah kasih ruang buat dia 20%. Makanya sungguh bodoh kada orang meminta pada Allah, ya Allah berikan rizki. Kata Allah, hambaku rizkiku selalu meliputi. Kamu berdoa segini, tadi semua. Kamu tuh segini kapasitas sekarang, anggaplah ini listrik 10 watt. Kamu minta 100 watt, anggaplah ini, jadi tuannya juga tumpah. Maka kata Imam Ghazali, rizki itu bukan mencari rizkinya. Siapkan kapasitas kesabarannya, keikhlasan. Siaplah kamu jadi orang kaya. Sekarang banyak orang miskin aja udah judi online. Orang miskin aja sudah berjudi. Ya itu artinya kamu nggak siap jadi orang kaya. Diberikan kekayaan sekalipun nggak. Sama aja bapak punya anak 2. Yang satu bisa amanah, yang satu nggak amanah. Setiap bapak kasih duit dia pakai mabok, pakai judi. Bapak mau kasih nggak? Nah enggak. Tahan dulu sama bapak. Tetap bapak niatkan. Saya ini buat waris kamu ada loh. Tapi siapin dulu kamunya. Inilah riadoh sahabat. Kamu berdoa kayak ya Allah banyakkan rezeki, Rabbi yassir rizki waksir amwali. Oh, percuma. Kata Allah kamu kapasitasnya nggak ada. Sama saja kayak kata lampu 5 watt. Yo, PLN berikan aku cahaya yang terang. Kata PLN kalau aku lebihkan dari kapasitas kamu 5 watt maka kamu putus. La yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat. Aku tidak akan memberikan ujian melewati batas kemampuanmu. Batas kemampuanmu itu 5 watt. Ayo naikkan tubuhmu. Nah, kok setrum selalu ada, Pak. Maka lihat, lubang ini Bapak kasih 5 watt, ya segitu terangnya. PLN ngasihnya 5 watt. Kamunya 10 watt, maka dikasih terang oleh PLN 10 watt. PLN nggak usah ngedoa lagi, otomatis. Kamu ganti 25 watt, maka muncullah cahaya 25 watt. Gantilah 50. Inilah riadoh. Riadoh. Lawan diri kita, jasad kita. Setelah kita saum 40 hari tadi, kemudian kita melaksanakan malamnya, kegiatan malamnya adalah qiyamul lailnya selama 40 hari tidak boleh putus, mandi tobat sebelum jam 3. Nah ini harus dilakukan minimal beberapa kali karena melawan kita ini susah Pak. Karena dari awal pun ini nggak mau sujud tadi semua. Karena inilah iblis ini, inilah Namrud ini, inilah Fir'aun ini, inilah buah Ashabul Kahfi yang menelan jiwa tidak bisa lahir
dari tubuh kita. Tiflul ma'ani, tidak lahir dari diri kita. Ya, nah ini yang dilawan. Kemudian apa? Setelah kita 40 hari, kemudian sudah selesai, kemudian ambil jeda beberapa waktu, latih lagi tubuh ini, lawan lagi dengan namanya ngabeti. Ngabeti itu bahasa kalau di Jawa itu adalah riadoh, ngerowot. Itu ngerowot itu kayak rusa, makan daun-daunan. Kayak Nabi Isa dengan Ibu Maryam di Bukit Libanon itu adalah dia melawan dirinya tadi semua. Ya, tadi dia hanya tidak boleh makan nasi, tidak boleh apapun, hanya boleh makan umbi-umbian. Tapi boleh direbusnya pakai garam, karena itu belum dilatih kepada nanti riadoh yang ketiga tanpa rasa. Mematikan rasa. Supaya apa? Rasa robbani muncul. Oh iya, rasa jasmani, kan gitulah. Ada ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh qudsi. Kalau kita masih terjebak dengan rasa jismani, kita tidak akan bisa merasakan rasa ruhani tadi semua. Tadi apalagi rasa robbani nanti. Oh iya, jauh dari rasa robbani tadi semua. Maka itulah jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus. Itu sedang bicara di tubuh kita, empat-empatnya surga itu. Cuma manusia aja nggak ngerti tadi semua. Tahu nama nggak tahu barang. Makanya kata Nabi, man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Orang hanya tahu nama, nggak tahu barang, kafir dia. Ngomongin surga belum lihat surga, ngomongin barjah nggak lihat barjah, ngomongin sirot nggak lihat sirot. Kafir dia itu. Karena dia ngomongin hiji perkara yang dia tidak pernah dibuktikan oleh dirinya. Itulah makanya kata Abah, iman itu adalah harus dibuktikan. La raiba fihi hudalil muttaqin. Itu sekarang banyak kiai ustaz ngomongin surga nggak ngerti surga. Selalu di sana itu karena nggak ngerti. Tadi semua. Padahal kalau udah ngerti, ternyata hari ini surga itu sekarang, saat ini, pada jasadku, pada hatiku, pada fuadku, pada syirku. Tadi semua. Karena tempat kembali itu hanya Allah. Nggak ada. Kita dasar dari surga balik ke surga. Mana dalilnya? 1 miliar dari saya. Nih dengerin semua nih. Tadi. Abah kalau 1 miliar masih punya. Mana dalilnya kita datang dari surga pulang ke surga? Itulah orang yang koplak tadi semua. Itu termasuk jahil murokab itu tadi semua. Kita innalillah wa inna, asalnya Allah, baliknya Allah. Wal awal Allah, wal akhir Allah. Kapan? Tadi semua. Surga itu justru perjalanan menuju Allah. Dari jasadnya, dari hatinya, dari ruhnya, dari sirnya. Itulah surga. Cuma karena belajar agamanya koplak, akhirnya selalu bikinlah kisah palsu. Padahal dia berbohong pada Allah itu. Dia mengatakan sesuatu yang dia tidak lihat. Inilah sekarang ini manusia jadi dolun mudilun. Dia mengatakan sesuatu yang dia tidak pernah melihatnya, merasakannya, membuktikannya. Kemudian juga apa selanjutnya adalah yang harus kita rasakan adalah setelah kita itu masuklah pada mandinya, makannya. Setiap makanan selalulah pandang makanan itu sebagai Nur Muhammad. Bacakan pada makanan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan lagi ada lagi syirik jali, syirik kopi. Anggap yang mengenyangkan makanan, yang menghilangkan haus minuman, yang enak itu binimu, Allah yang enak itu. Coba kalau udah nggak ada Allah, udah nggak ada nyawanya, coba tanya. Barangkali ada orang gila yang pernah meniduri mayit. Robot. Ya di mana? Iya. Kalau robot masih mendingan bisa diciptakan rasa perempuan, tapi tidak akan mendapatkan sentuhan rasa tadi. Makanya kenapa kita suruh bersetubuh? Satukan tubuhmu, rasakan aku, kata Allah, rasaku. Bersatunya adalah diri dohir dan diri batin. Nah sebenarnya kita kawinkan diri jasad dan ruh aja, kayak Robiah Adawiyah tidak butuh laki. Kalau sudah kawin diri dohir, diri jasadnya adalah laki-laki, ruhnya adalah laki-laki, jasadnya perempuan. Para perempuan juga sama. Karena ruh itu nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Laki-laki dan perempuan ini di dunia ini cangkang dari ruh gitu loh. Tadi semua. Ya ruh mah tetap satu. Maka itu laki-laki binatang pun sama. Semua ruh ini hidup ini satu napas, satu udara semuanya. Karena orang nggak ngerti tadi semua. Inilah persoalan. Makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dari makanan ini aku berlindung kepada engkau dari sifat buruk makanan ini. Itulah makanya kenapa seorang makan ini kolesterol, makan ini darah tinggi, makan ini. Mana ada? Coba kalau kita pandang Allah, tidak ada penyakit. Manusia akhirnya menciptakan penyakit dengan sangkaannya. Itulah yang kata Abah. Betapa dahsyatnya sangkaan manusia itu. Makanan yang tadinya rahmat berubah menjadi bencana. Akhirnya kata saya, kalau begitu nanti 100 tahun lagi kamu udah gak bisa makan. Cuma musuh pada dirimu.
Itulah neraka. Padahal Allah sudah adakan mereka itu rahmat buat kita. Karena kenapa menjadi bencana? Karena mereka pandang itu bukan Allah. Maka itulah baginda Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Siapa menyaksikan segala sesuatu termasuk nasimu, airmu, ikanmu semua tidak kau pandang sebagai nur Muhammad dan sebaik nur Muhammad nurullah, maka batilah penglihatanmu itu. Maka makanan itu menjadi bala kepada dirimu. Walaupun diajarkan oleh Nabi kita makan dengan awali bismillah, akhiri dengan hamdalah. Tapi itu hanya ucapan. Makanya menyembelih binatang pun gak sah dengan bismillah. Karena yang hidup itu Allah, yang menghidupkan Allah. Manusia tidak boleh menghilangkan nyawa sapi, nyawa apa. Nah inilah persoalan dalam menyembelih. Tadi semua, kalau tidak sampai kepada ilmu hakikatnya, termasuk menyolatkan jenazah. Kenapa 4 takbir itu? Silakan tanya kepada ulama syariat yang paling tinggi sekalipun. Kalau bukan ulama mukasyafah, tidak akan ngerti kenapa takbir 4 dalam sholat jenazah itu. Kembalikan jasadnya, kembalikan hatinya, kembalikan jiwanya, kembalikan pada Allah. Maka orang yang udah mengerti hakikat 4 takbir dalam sholat jenazah, dia bisa mengantarkan bahkan babi pun kembali pada Allah. Anjing pun kembali pada Allah pada dasarnya. Nah itulah yang harus kita katakan pada ayam yang kita sembelih, pada sapi yang kita sembelih. Makanya belinya bukan bismillah tapi la ilaha illallah. Itu kalau laki-laki. Kalau binatang perempuan dari bawah. La ilaha illallah. Itu ada aturannya menyembelih. Cuma sayang sekarang tadi karena terjebak manusia di syariat saja. Tadi menganggap segalanya tidak ada. Padahal yang tidak ada itu bukan tidak ada, belum ketemu. Apalagi ilmu kesana itu adalah ilmunya gurunya sudah beda, bukan guru dohir lagi, gitu kan tadi semua. Makan bacalah tadi. Maka ya Allah jadikanlah makanan ini rahmat pada tubuhku. Coba bayangkan, masukkan pada saat makanan itu adalah bukan hanya ucapan bismillahirrahmanirrahim. Makanya kenapa perintah makan itu datang dari Allah. Kulu wasrobu. Berarti makan ini ibadah. Makan ibadah nggak? Ibadah. Mensetubuhi istri ibadah nggak? Ibadah. Kenapa? Karena disuruh oleh Allah. Dan gaulilah istrimu. Istrimu adalah pakaianmu. Istrimu adalah kebunmu. Cangkul dia. Makanya perempuan-perempuan jangan menolak kalau dicangkul suami. Kau sama saja. Maka banyaklah keterangan perempuan yang menolak. Maka dilaknat malaikat sampai fajar. Nah inilah kalian yang sabar heran kadang keluarga. Suka tanya. Kamu gak mau ditiduri oleh suami kamu? Iya. Kamu selalu minta Abah doakan rezekimu ngalir. Tapi kamu gak mau ditiduri oleh suamimu. Nah itu makanya ya. Makanya sekarang banyak perempuan-perempuan udah jadi pelacur bagi suaminya. Maka sampai ada jemaah saya ke sini, bah, saya itu hanya bisa niduri istri kalau tanggal 1 sampai tanggal 3. Karena setelah itu katanya gaji saya udah habis, dia udah nggak mau ditiduri sampai nanti tanggal 1. Ya Allah, berarti istrimu itu sudah jadi pelacur itu. Ya. Nah inilah yang manusia ini kadang-kadang ingin bahagia, nggak ngerti cara bahagia. Segalanya ada aturan main, ada syariatnya, ada hakikatnya, tadi semuanya. Maka tabah ini perlu dibahas hubungan rumah tangga ini. Bagaimana kita memandang anak, bagaimana memandang membantu. Karena pada dasarnya sudah ruh itu keluar. Udah nggak ada masing-masing semua. Maka jangan terlalu memiliki melakukan ini ibuku, ini bapakku. Tugas mengabdi selama kita berada bersama di alam dunia ini. Maka apalagi kalau yang sudah mengerti reinkarnasi. Bisa jadi ibumu itu nanti menjadi cucumu. Kenapa tadi? Karena dia pun harus dididik oleh kita dibawa kepada Allah. Itulah doa. Rabbik birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu bisa jadi cucu kita itu adalah nenek kita. Sebenarnya kalau orang ngerti. Karena ruh itu kan kita yang sebenarnya ruh. Tapi waktu dia hidup punya jasad dulu. Jasadnya itu nggak pernah riadoh. Nggak pernah disucikan. Nggak pernah dibersihkan tubuhnya. Nggak bisa kembali. Maka yang bisa mengembalikannya anak soleh. Nah itu anak soleh itu. Yang dia tiba-tiba berumah tangga punya cucu. Ternyata neneknya, kakeknya, ibunya. Itu bisa terjadi Pak. Ya Allah, karena ruh itu orang nggak ngerti ruh tadi semua. Dikira kamu yang kita pulang itu tubuh ini nggak ada, ruh itu nggak ada, semuanya hanya milik Allah, semuanya. Tadi semua. Maka bagi orang yang ngerti sendiri hakikat, tubuh inilah kuburan tadi semua. Ya, itu inilah kuburan. Yang sebenar-benarnya kuburan ini, yang sebenar-benarnya gua itu ini, yang sebenar-benarnya Firaun tubuh kita, yang sebenar-benarnya iblis tubuh kita. Yang sebenarnya ikan nun yang nala Nabi Yunus tubuh kita. Pahami itu semua. Ya. Maka inilah harus diadohkan. Kemudian nanti setelah kita makan dengan yang tadi. Mulailah kita ngabeti tadi semua. Selama berapa lama? 40 hari. Ya setelah puasa 40 hari kita tidak boleh makan nasi, makan ikan, makan daging, makan apapun yang hidup. Puasa boleh?
Tapi kita nggak puasa. Kalau yang ini ngabeti itu boleh nggak puasa, tapi puasanya dari makan tadi. Dari sementara berpuasa makan yang ikan apa segala macam. Kalau yang mau digabungkan boleh, misalnya antara saum 40 harinya sekaligus juga dengan ngabeti. Cuma Bapak berat nanti sahurnya dengan tadi umbi-umbian, bukanya juga dengan umbi-umbian. Kata Abah sih jangan terlalu tergesa-gesa nafsu juga. Ikutin saja. Masa semuanya itu sunatullah dan Allah itu sabar dalam proses tadi semua ya. Setelah itu kemudian selama 40 hari kita nggak boleh makan nasi, Indomie, mie nggak boleh. Hanya tadi boleh kentang itu ngerowot, sayur-sayuran boleh, lalap apa semua. Bumbu masak masih boleh. Misalnya kita orak-arik kentang diorak-arik ya dari semua. Karena masih ada bumbu tuh, masih kasih garam masih boleh. Itu riadoh pertama. Tapi nanti setelah itu ada riadoh yang kedua. Yang ketiga adalah puasa Selasa, Rabu, Kamis. Ya ini bagi orang yang ya terserah. Ini kan ada yang nanya ke Abah. Abah hanya berikan kepada yang mau dari semua. Saumlah Selasa, Rabu, Kamis. Setiap Kamis malam Jumat begadang. Supaya kita belajar. Sesungguhnya ngantuk itu adalah nggak ada. Makhluk. Jangan selalu kita ini ditentukan oleh jam segini makan, jam segini tidur. Itulah kita dijajah oleh makhluk. Maka para aulia Allah itu jarang tidur malam itu karena tidur itu makhluk. Ya lawan. Saat orang tidur dia bangun. Itulah kenapa tadi yang 40 hari bangun malam supaya nanti pada saat waktu riadoh puasa Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumatnya begadang, kita sudah terbiasa. Ngantuk itu sudah tidak ada. Hei ngantuk, pergi. Gitu. Ngantuk itu makhluk dari semua ya. Kalau orang sudah mulai, supaya apa nanti tubuhnya pelan-pelan akan Allah tajali kepada diri dia. Itu jadi selama 40 hari kita melaksanakan tadi Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat begadang. Maka di sini malam Jumat biasanya dulu awal-awal mereka mandi jam 12 mandi tobat di kolam renang. Jadi semua ya. Mandi tobat di kolam renang, kemudian mereka adalah nggak tidur, baru tidur nanti setelah isyraq, istiadah, istikharah, isyraq. Nah, selama proses itu adalah kita sholat pagi itu bukan hanya duha, tapi isyraq. Isyraq untuk menghidupkan jiwa. Isyraq, istiadah. Istiadah itu mohon perlindungan pada Allah hari itu. Kemudian istikharah di pagi itu. Kita minta pada Allah, kan segala apa yang datang pada kita ini pilihan. Bisa jadi tamu baik, tamu buruk. Tamu yang membawa rahmat, tamu yang membawa tadi semua. Maka ya Allah, itu ada sholat istikharah di waktu pagi bersamaan sholat isyraq, istiadah, istikharah. Itu yang diajarkan guru saya. Dan itu laksanakan selama kita riadoh. Minimal selama riadoh tadi semua ya. Barulah nanti jam 8.45 adalah duha. Barulah jam 9 adalah sholat kifaratul bauli. Karena kita ini terkadang tinja dan kencing. Dan banyak hadis yang menjelaskan manusia sulit perjalanan rohaninya karena tadi istinjanya tidak betul dari semua. Nah kemudian bagi orang yang sudah riadoh, cebok tidak boleh hanya begini-begini di lubang. Dirodon, dicolok. Masukkan jarim ke dalam, putarkan tadi semua ya. Tadi semua ya. Karena kalau bisa dicium sampai tidak bau. Karena bagian pantai ini kadang sekarang tadi semua. Terutama orang syariat. Padahal dia ngomongnya syariat. Sangat yang diatur tubuh. Tapi dia lupa bagian terpenting adalah istinja. Karena yang disebut dengan anus itu bukan lubang ini. Tapi ada kenapa dia pada saat dia ambeien keluar tuh. Nah itu. Itu makanya dicolok. Kalau seandainya sulit, ya tadi semua di awal ya wayangnya pakai sabun aja, masukin colok, puter begitu. Makanya di situ ada muternya. Terus A, I, U. Muter, ada buka dulu, ada tutup nanti. Ke kanan, putarnya ke kiri. Kemudian juga di pusernya. Sebelum kita istinja adalah putarlah dengan jempol ini ke kanan, buka A, I, U. Balikan. Nanti pada saat sudah selesai dibalikan tutup lagi. Inilah segalanya pusar ini tempat berhubungan. Jadi nanti kata Abah juga 40 hari sebelum meninggal itu nanti terakhir di hari H itu adalah keluar cahaya dari udal ini. Jangan sampai cahaya yang keluar dari sini itu adalah justru bukan rahmat. Karena nanti setelah cahaya dari mata, dari mulut adalah dari mata ada 7 hari. Dari mulut 3 hari sebelum meninggal, hari H 1 hari sebelum meninggal ada cahaya dari udal ini. Maka disinilah sebelum istinja
peganglah apa namanya. Sebetulnya ini kalau udah ngerti segala penyakit di perut ini dari sini. Maka dengan jempol tutuplah. Ini ada udal, maka diputarkan. Dibuka dulu pertama A, I, U. Setelah istinja dibalik lagi A, I, U pada usul. Kemudian masukin ke lubang itu. Kalau masih ada ya berarti kamu belum istinja dari semua. Kemudian juga sama, kita harus ngomong juga pada yang akan keluar. Karena dunia ini sudah menjadi WC sekarang ini. Maka kenapa sekarang timbul penyakit? Karena itu sebetulnya manusia yang itu dari Nur Muhammad semuanya. Ada yang sebagian tinggal pada tubuh kita menjadi bagian yang menyusun tubuh. Ampasnya itu kan masuk ke bumi. Maka dunia ini sudah menjadi WC besar. Akhirnya dari WC besar itu akan kembali pada manusia menjadi karakter pada manusia. Karena dari yang tidak diistinja. Bagian api, wahai apa namanya, kotoran. Yang bagianmu yang kasar kembali yang kasar, yang halus kembali yang halus. Dari narun kembali ke narun, dari hawaun balik ke hawaun, dari maun kembali maun, ke turobun balik ke turobun. Biar mereka menjadi rahmat. Iya, karena nanti akan dibawa lagi oleh apa? Tanaman padi, dimakan lagi oleh manusia. Bawa lagi tuh karakter itu. Kemudian dari buah, dari mangga, kan dia ngakan tuh di bawahnya itu. Dia nyedot dari unsur narun, hawaun, maun, turobun. Inilah yang karena manusia nggak ngerti hakikatnya dalam segala perkara. Akhirnya nggak tahu. Nah, riado yang terakhir adalah sama dengan ngabeti tadi, tapi kita udah tidak boleh menggunakan garam. Betul-betul asli yang dari bawah tanah saja, original semuanya. Hanya boleh kentang, boled, kemudian singkong, kemudian wortel, yang dari atas permukaan sudah nggak boleh. Betul-betul yang dari bawah saja, supaya kita down to earth. Karena tumbuhan itu dari tanah murni, dia besar di tanah, dan kita dari tanah. Itu. Kalau ditanya ke Abah tentang maaf nih agak lebih, nah inilah riyadhah untuk melawan tubuh kita. Dan itu harus dilakukan. Karena kalau tubuh ini, apa namanya, tidak dibersihkan dari kata tabat, ya tubuh taubatan, makanya kenapa Allah suruh kita bunuh diri ini. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa. Ini yang harus dibunuh. Kalau ingin merasakan inna atoina kal kausar, sekarang ini kita udah bisa merasakan telaga kausar sebetulnya. Kenikmatan Tuhan, surga Tuhan, jannatul ma'wa. Inna atoina, cuma syaratnya pasolli. Tuh. Pasolli li rabbika. Nah, Rob, Allah berkatanya Rob, berarti dia ada di diri kita. Inna rabbaka ahadu binnas. Tadi semua. Maka bedakan Allah dan Rob. Ini maksudnya mesti pewujud antara Rob dan Allah. Nah, tadi semua. Pasolli li rabbika wan, berkurbanlah kamu. Kurbankan dirimu. Itulah surat Al-Baqarah. Cari sapi betina, ya tubuh kita sapi betina itu. Yang berwarna kuning, ya inilah kulit kita berwarna kuning. Tidak pernah digunakan membajak, ya tubuh kita yang tidak pernah digunakan membajak. Wong kita bukan sapi kok. Tidak berwarna belang. Ya iya, bukan yang kita nggak belang. Karena Allah sedang tidak bicara sapi yang di situ. Tapi sesungguhnya surat Al-Baqarah itu bicara tubuh kita. Sembelihlah, ini yang dimaksud riyadhah. Melawan tubuh kita ini. Benar bidayahnya, baik nihayahnya. Nah ini buat siapa Mas Usman, Mas Andi, semua yang mau riyadhah, Abah sudah jelaskan semua dan Abah ijazahkan secara am kepada siapapun yang hadir pada kesempatan siang pagi ini. Sekaligus barangkali yang menyusul video nanti menonton, Abah juga ijazahkan kepada semuanya. Ajaztukum tadi semua. Katakan pada diri kalian qabil tu, ya insya Allah yang mengamalkannya insya Allah apa bantu tadi semua ya. Tadi semua. Karena tahajud kayak apapun Pak, tubuh ini yang terus akan, kayak tadi, Iblis sudah berkata, Qala Rabbi bima agwaitani, la uzayyinana lahum fil ar, wa la ugwiyannahum ajmain, illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Bukan mukhlisin, bukan ikhlas, bukan mukhlis, mukhlas. Selama yang ibadah ini tubuh jasad ini, kata Iblis, aku sesatkan semuanya. Kenapa Nabi Adam nyemplung? Bayangkan, Rasul aja udah nyemplung. Barsiso, kalau kamu modalkan ibadah, nyemplung. Balham bin Baura, kalau menggunakan ibadah, nyemplung. Tidak ada yang bisa membawa kepada Allah kecuali Allah. Tapi yang harus dilawan tubuhmu. Sementara manusia sekarang ibadah dengan jasad. Itulah yang dikatakan al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahu wujudu syiri ikhlasi piha. Artinya, orang sudah diam tadi malam Abah. Sholat, diam, tidak merasa sholat. Zikir, diam. Saksikan dalang yang zikir. Saksikan dalang yang sholat.
Saksikan dalang dalam segalanya. Syuhudul kasroh bil wahdah. Kalau mau tadi semua ya. Kalau tidak sempat ke periode ini ya nanti kamu akan lahir lagi di sini, diulang lagi. Cuma hati-hati ujian yang kedua, hair itu lebih sulit soalnya. Tadi semua ya. Kalau sudah begitu demi Allah Pak, pasti kalian tidak ada yang kerindukan kecuali pulang. Tuh, tidak ada. Bahkan Allah sudah seolah-olah alam itu sudah ditampakkan sama kita tadi semua. Coba, mana ada lagi alam dunia ini bisa menipu kita? Karena yang di sebaliknya di sana itu lebih indah. Kenapa dunia ini menjadi indah? Karena kita tidak mampu yang melihat yang di sebaliknya. Itulah persoalan. Maka Abah terus terang mengatakan semua tadi semua. Itulah kalau nggak diselesaikan hari ini ya terserah. Ya barangkali namanya juga Allah bikinkan teknologi ini adalah untuk membantu kita semua untuk rojiun pada Allah tadi semua ya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum baru summa ilahi turja'un. Dan semua ya. Dan kita harus pulang pada Allah. Innalillah, kita milik Allah. Lillahi milik Allah wa inna semua milik Allah ilaihi kepada Allah lah. Kembali rojiun tadi semua ya. Mohon maaf atas kekurangan, barangkali kalau kurang jelas silakan nanti ditanya lagi Mas Hamdan ya di semua dan juga Mas Bambang, Mas Adi, Mas Ujo semua ya. Nanti Abah bisa jelaskan lagi kalau dianggap kurang tadi semua ya. Itu saja. Jadi intinya riadohnya pertama adalah kalau awalilah saum kita 40 hari. Jajal sekali-sekali gitu. Dan diniatkan bukan untuk dunia, bukan apa-apa. Kita hanya mencari keridhaan Allah. Itu satu niatnya, saumnya. Saumnya saum sunnah biasa tadi semua ya. Kemudian selama saum itu kemudian malamnya hidupkan malamnya, hidupkan. Maka ada amal. Nanti setelah selesai riado nggak apa-apa, kembali lagi. Minimal 40 hari itu. Itulah kenapa butuh 40 hari, karena angka 40 itu adalah memiliki kesempurnaan. Sholat arba'in, hadis arba'in, itu semua ya. Tentang 40 tadi. Sampai Nabi berkata, doa 40 orang itu sama dengan doa satu wali. Itu. Karena 40 itu memiliki kemuliaan. Tadi semua ya. Itu saja semuanya tentang 40. Karena kita pun dari waktu ruh ditiupkan sebelum nafas pun tadi. Nutfah, nuqtah, alaqah, itu kan 40 hari. Jadi semua. Makanya 40 kali 3 bulan. Berarti 120 hari. Maka ditiupkan ruh ke 120 hari itu. 4 bulan. Jadi satu periodenya 40 hari. Berpindah dari nutfah, alaqah, mudghah itu. Itulah kematian pertama. Sebelum ruh ditiupkan itulah kehidupan yang pertama. Tadi semua. Dan tidak akan kembali kepada Allah karena kita summa yumitukum maka harus dihidupkan summa yuhyikum. Kapan? Di sini, sekarang, hari ini. Tadi semua. Mati sejeroning urip. Kenapa harus mati sejeroning urip? Supaya urip sejeroning mati. Kalau tidak, kalau itulah yang Allah katakan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ayo balikan dulu semuanya, jangan dibawa mati. Kasihan orang yang masih ini rumahku, mobilku, sawahku, semuanya terjebak pada syirik jali semuanya. Dan Abah menyaksikan sekarang, walaupun kelas kiai sekalipun masih memandang nasi kenyang itu nggak pernah mandang Allah, langsung nasi. Harusnya kita sebelum makan, pada saat kita lapar ingat Allah dulu. Barulah makan nasi. Dan diingatkan dalam diri kita, tiada yang bisa mengenyangkan kecuali Allah. Tiada yang bisa menghilangkan haus kecuali Allah. Pada saat kita menyalakan rokok, tiada yang panas kecuali Allah. Tiada yang asin kecuali Allah. Tiada yang, semuanya laisa kami sulihi. Nggak kelihatan kan semuanya wujudnya. Nah itulah wujudnya Muhammad semuanya. Maka lihatlah dohirnya Muhammad, lihatlah batinnya Allah. Semuanya syahadat. Tubuh kita syahadat. Apapun yang kita pandang syahadat. Hanya menyaksikan Allah dan Muhammad. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.